Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu.
isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus bersatu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.